final tahapan keempat, maka dianjurkan puasa Asyura tanggal 10 disertai dengan sebelumnya tanggal 9 Tasu'a. Dan ini yang terbaik. Namun jika seorang hanya puasa tanggal 10, tidak tanggal 9, hanya tanggal 10, maka dia telah mendapatkan keutamaan puasa hari Asyura, yaitu diampuni dosa-dosanya selama setahun sebelumnya. Tapi kalau dia ingin yang terbaik, maka dia gandengan dengan tanggal 9 pula sebagaimana yang dicita-citakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah puasa Asyura maka melalui 4 tahapan. Tahapan pertama, Nabi berpuasa Asyura ya di Mekah, dan orang-orang musyrikin Arab jahiliyah mereka juga berpuasa di hari Asyura. Nabi sudah berpuasa semenjak Nabi di Mekah. Kemudian tahapan kedua, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah ke kota Madinah. Waktu Nabi berpindah ke kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi mereka berpuasa di hari Asyura. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fawajada al-yahuda tasum. Nabi mendatangi kota Madinah dan Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi bertanya, "Ma hadzal yaum?" Ini hari apa yang kalian puasa wahai orang Yahudi? Kata orang Yahudi, "Hadza yaumun salih." Ini adalah hari baik. "Hadza yaumun najjallahu Musa wa qaumahu wa aghraqa Fir'auna wa qaumahu." Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram. Fasamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa alaihissalam pun bersyukur dengan berpuasa kepada Allah sebagai bentuk syukur diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu aula bi Musa minkum." Kami orang-orang Islam lebih utama mengikuti Musa daripada kalian. Kenapa? Karena Nabi Musa bertauhid, kami juga bertauhid. Kalian melakukan kesyirikan. Akhirnya Nabi SAW berpuasa lebih ditekankan lagi, dan Nabi menyuruh para sahabat untuk berpuasa di hari Asyura. Bahkan tatkala itu puasa hari Asyura hukumnya wajib. Puasa hari Asyura hukumnya wajib sebelum datang bulan Ramadan. Sebelum disyariatkannya puasa bulan Ramadan. Jadi puasa Asyura pernah hukumnya wajib. Nabi mengirim orang-orang untuk memberitahukan agar kaum muslimin berpuasa di hari Asyura. Ini fase yang kedua. Fase yang ketiga, tatkala diwajibkan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alladzina min qablikum. Wahai orang beriman, diwajibkan sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Itu puasa bulan Ramadan. Tatkala diwajibkan puasa bulan Ramadan, jadilah puasa Asyura yang tadinya wajib menjadi sunnah. Menjadi apa? Sunnah. Ini tahapan yang ketiga. Dan Nabi setiap tahun berpuasa bulan Ramadan, dan dia juga berpuasa di hari Asyura. Kemudian waktu Nabi di akhir hayatnya, di tahun 10 Hijriah atau 11 Hijriah di akhir hayatnya, maka beliau berangan-angan untuk berpuasa tanggal 9 juga, Tasu'a. Digandingkan dengan tanggal 10, Asyura. Maka Nabi SAW berkata, "La in ishtu ila qabil, la asumanna tasi'." Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9 juga bersama tanggal 10. Dan Nabi meninggal dunia, tidak sempat melaksanakannya. Ini namanya sunnah cita-cita Nabi SAW. Nabi ingin melakukannya, dan Nabi tidak sempat melakukannya, tapi kita tahu itu keinginan Nabi SAW, maka kita kerjakan. Oleh karenanya, tahapan yang terakhir, yang final, tahapan keempat, maka dianjurkan puasa Asyura tanggal 10 disertai dengan sebelumnya tanggal 9 Tasu'a. Dan ini yang terbaik. Namun jika seorang hanya puasa tanggal 10, tidak tanggal 9, hanya tanggal 10, maka dia telah mendapatkan keutamaan puasa hari Asyura, yaitu diampuni dosa-dosanya selama setahun sebelumnya. Tapi kalau dia ingin yang terbaik, maka dia gandengan dengan tanggal 9 pula sebagaimana yang dicita-citakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tentang puasa Asyura. Ya. Adapun puasa tanggal 11, maka datang dalam hadis, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Maka yang dianjurkan cuma tanggal 9 dan 10, atau tanggal 10 saja. Atau tanggal 10 saja. Sebenarnya ulama mengatakan kalau tidak sempat tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Tapi kita katakan dalil yang datang cuma tanggal 9 dan 10. Kalau tidak bisa tanggal 9 dan 10, maka tanggal 10 saja. Tapi kalau ingin puasa tanggal 11, 12, enggak ada masalah karena dia termasuk hari-hari di bulan Muharram. Ya. Tetapi yang disampaikan oleh Nabi secara khusus itu tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram.